Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Media Turki klaim Hakan Calhanoglu minta hengkang dari Inter Milan. Masa depan Hakan Calhanoglu masih belum jelas. Meski Inter belum menerima tawaran resmi dari klub manapun, rumor dari Turki terus menyebutkan kemungkinan kepindahannya ke Galatasaray. Kini, sang gelandang dikabarkan turun tangan langsung dan meminta kepada manajemen Inter untuk memfasilitasi transfer ke klub asal Istanbul tersebut. Galatasaray mengikuti situasi Calhanoglu dengan ketat, namun sejauh ini belum bergerak konkret karena nilai yang diminta Inter dianggap terlalu tinggi. Klub Nerazzurri mematok harga antara 30 hingga 35 juta euro, angka yang membuat Galatasaray memilih menunda langkahnya. Menurut laporan dari media Turki, Calhanoglu telah menyampaikan keinginannya langsung kepada petinggi Inter. "Saat saya meninggalkan Milan, saya datang ke sini dengan status bebas transfer. Selama 4 tahun saya telah memberikan segalanya untuk klub ini. Sekarang saya ingin melanjutkan karir saya di Galatasaray. Saya mohon, tolong bantu saya, izinkan saya pulang ke rumah." Setelah pastikan Pio Esposito bertahan, Cifu akan evaluasi Carboni. Setelah absen hampir sepanjang musim akibat cedera ligamen lutut, Valentin Carboni kini siap menebus waktu yang hilang. Gelandang serang asal Argentina itu langsung menunjukkan kesiapannya di bawah asuhan Christian Cifu dalam ajang Piala Dunia antar klub, bahkan mencetak gol pada kesempatan pertamanya kembali merumput. Performa tersebut telah membuka kembali diskusi internal di Inter mengenai masa depannya. Laporan dari Tuttosport menyebutkan bahwa meski Inter tengah bersiap menyambut kedatangan penyerang muda Ange Ioanboni, Carboni justru bisa menjadi pemain yang dilepas sementara. Skenario yang dipertimbangkan adalah peminjaman, demi memberinya kesempatan bermain reguler dan menebus musim yang hilang. Musim lalu, Carboni tampil gemilang di AC Monza, dan sejatinya sudah disiapkan untuk memperdalam ilmunya di bawah asuhan Roberto De Zerbi di Marseille musim ini. Namun, cedera parah di awal masa peminjamannya mengubur rencana tersebut. Tak ada lagi nama Højlund dalam daftar target Inter, fokus ke Nico Paz. Inter dilaporkan telah memutuskan untuk mempertahankan Francesco Pio Esposito, mengakhiri minat pada Rasmus Højlund dari Manchester United, dan mengalihkan fokus kepada Nico Paz dari Como. Penampilan Esposito di Piala Dunia antar klub cukup mengesankan. Klub hingga memastikan dia tidak akan dipinjamkan lagi, tulis laporan dari Sport Mediaset. Perubahan ini terjadi setelah Simone Inzaghi hengkang dan Christian Cifu mengambil alih posisi pelatih. Ini juga berarti fokus lebih besar pada pemain muda dan pembangunan nilai jangka panjang. Tambah sumber tersebut, keputusan mempertahankan Esposito membuat Inter menarik diri dari perburuan Højlund, yang dibanderol Manchester United sebesar 45 juta euro. Inter telah mencoret nama Højlund dan kini kembali mengincar Nico Paz, ungkap Tutto Mercato Web. Juventus menjadi tim baru yang menanyakan Carlos Augusto kepada Inter. Ketertarikan Juventus terhadap Carlos Augusto memicu reaksi cepat dari Inter. Klub asal Milan itu langsung menolak pendekatan dari rival langsung di Serie A tersebut, menegaskan bahwa bek asal Brasil itu tidak masuk dalam daftar jual. Carlos Augusto kini menjadi salah satu pilar penting dalam skema Christian Cifu. Pelatih asal Rumania itu memberikan peran lebih besar kepada ex-pemain Monza tersebut dibandingkan dengan era Simone Inzaghi. Dinilai sebagai pemain serba bisa yang bisa beroperasi di berbagai zona pertahanan, Carlos dianggap fundamental dalam rencana taktis baru Nerazzurri. Sebelumnya, pemain internasional Brasil itu sempat masuk radar Atletico Madrid sebelum klub Spanyol tersebut memilih untuk merekrut Matteo Ruggeri. Ia juga menarik minat tim Premier League, Arsenal, serta kini menjadi target potensial Juventus, yang dalam rencana Igor Tudor dapat memindahkan Andrea Cambiaso ke sayap kanan demi memberi ruang bagi Carlos. Setelah Boni, Inter akan rombak lini belakang Leoni Prioritas.
Inter telah mengamankan beberapa perekrutan awal seperti Petar Sučić dan Luis Henrique, serta hampir merampungkan transfer Ange Joan Boni dari Parma. Namun, aktivitas di bursa transfer belum berakhir. Fokus utama klub saat ini adalah Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, kecuali negosiasi dengan Parma untuk Boni. Semua diskusi terkait pemain masuk ditunda hingga kompetisi tersebut usai. Nama teratas dalam daftar belanja Inter adalah Giovanni Leoni, bek tengah milik Parma kelahiran 2006. Namun, ketertarikan AC Milan membuat situasi menjadi rumit. Derby Mercato ini berisiko menaikkan harga Leoni, melampaui nilai awal yang sempat dibicarakan saat negosiasi Boni. Inter tetap membuka opsi lain dengan mengawasi situasi bek muda seperti Mosquera dan Gaziorowski, Valencia, Coni de Inter, Genoa, serta Marc Guehi, Crystal Palace. Alami kelelahan otot, Pio Esposito diragukan kontra Fluminense. Inter bersiap menghadapi babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Namun Christian Cifu mendapat kabar buruk dari ruang medis. Pio Esposito mengalami masalah otot dan tidak ikut berlatih, ungkap laporan dari FC Inter 1908. Esposito sebelumnya menjadi bintang dalam kemenangan atas River Plate dengan mencetak gol dan tampil sebagai pemain terbaik. Segera setelah mengalami gangguan, sang penyerang langsung menjalani pemeriksaan medis, lanjut laporan tersebut. Partisipasi Esposito dalam laga melawan Fluminense kini berada dalam status sangat diragukan. Alarm langsung berbunyi di seputar kondisi Esposito, yang kini dipantau ketat oleh tim medis, tulis F Inter 1908. Sementara itu, David Fratesi juga masih belum pulih sepenuhnya dan berlatih secara terpisah. Kedatangan Petar Sučić beri warna baru lini tengah Inter. Petar Sučić mulai mencuri perhatian di lini tengah Inter berkat kemampuannya mengubah tempo permainan, seperti dilaporkan Corriere dello Sport. Gelandang asal Kroasia tersebut dinilai mampu memberikan dimensi baru berkat akselerasi, kelincahan kaki, dan kualitas teknisnya dalam menciptakan ruang bahkan di tengah kepadatan sektor tengah. Setelah dua penampilan yang kurang mencolok sebagai pemain pengganti melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds, Sučić menunjukkan tajinya saat menghadapi River Plate di ajang Piala Dunia antar klub. Ia tak hanya tampil menonjol, tetapi juga mencatatkan asis penting untuk gol pembuka Inter. Mantan gelandang Dinamo Zagreb itu menunjukkan keunggulan fisik dengan ledakan kecepatan yang memungkinkannya melepaskan diri dari kawalan lawan. Tak hanya itu, Sučić juga piawai dalam menjaga penguasaan bola di bawah tekanan serta mampu memaksimalkannya secara progresif, kualitas yang jarang dimiliki gelandang muda seusianya.